Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Atikoh. Bu Naila Syakiat Madani. Pada kali ini kami akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat akses remote dari satu komputer, dari satu laptop ke laptop yang lainnya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memberikan remote access kepada perangkat lain, sebaiknya kita membuat terlebih dahulu database yang ingin kita berikan remote access. Langsung saja kita buka CLI-nya, MySQL CLI, kemudian kita masukkan password. Nah, welcome, langsung saja kita bikin database-nya. Create database dengan nama penjualan. NIM pertama itu NIM kawan kita, kawan sekelompok kita 24031128, kemudian 2403112259. Kita masukkan NIM kita, kemudian kita enter aja. Nah, setelah membuat database-nya, kita buat tabel yang akan ada di dalam database. Tabel dengan nama transaksi, lalu kita masukkan kolom-kolom yang akan ada di tabel transaksi ini. Yang pertama kali ID transaksi di mana dia bertipekan varchar. Kita masukkan aja nilainya 10 ya, 10. Lalu kita masukkan lagi tanggal transaksinya, di mana tanggal transaksi ini date tipenya ya, date tipe mulu, date. Kemudian setelah itu kita masukkan barang, di mana tipenya varchar 100 saja ya. Nah, setelah itu kita masukkan 1, 2, 3 total harga. Ini salah nih, total underscore harga, tipenya integer aja. Kemudian kita masukkan metode pembayaran. Pembayaran dengan tipe enum. Enumnya ini kita masukkan aja cash. Kemudian transfer. Kemudian seperti ini kita lupakan, error ya. Transfer, kemudian e-wallet ya guys. Nah, kita coba enter, error. Kita belum usekan database-nya guys. Use penjualan. Oke, langsung aja kita nih. Setelah membuat database dan tabel, kita bisa membuat user-user yang akan mengakses database kita. Pertama itu ada user admin, di mana dia bisa mengakses memiliki ke semua akses. Kita bikin dulu create user. Pertama admin ya, admin 2259, di mana si admin ini nantinya dia bisa, ini kita kasih persen, petiknya lupa, jangan sampai melupakan petik. Nah, terus itu kita masukkan ininya, inden ya guys, identified. Kita masukkan passwordnya, kita buat 1, 2, 3 aja. Setelah itu bisa kita coba enterkan. Sebentar, identified by. Nah, setelah itu
kita buat lagi user. Tunggu, kita kasih akses dulu ya. Grant all privileges, dimana dia itu on-nya ke database penjualan. Aduh, salah deh. Bang ya. Oke, kita ketik aja. Grant all privileges. Kita on kan ke database, nama database kita. Nah, penjualan doang sebenarnya. Kemudian dia itu tuh nama ininya ya, usernya. Nama usernya itu mana ya? Lupa lagi nih. Nah, Ctrl V. Coba kita cek lagi. Ini guys, ini harusnya ada ini guys sih, jualan titik lalu nih. Coba kita cek, enterkan aja dulu. Error. Ini kita besarin aja coba ya. Grant all ke privilege penjualan 240318 2405. Kemudian harusnya itu titik bintang tuh admin 59. Kenapa ya? Di sini grant all. Ini kita salah ya. Privileges harusnya grant all privilege. Coba ya. Privilege. Coba kita enter. Oke. Setelah kita membuat user admin, kita membuat user kasir, di mana user kasir ini hanya bisa kita hapus dulu. Kasir 2259. Passwordnya 456. Oke, kita kasih grantnya, aksesnya. Dia nggak semua, dia cuman bisa select sama insert. Berarti grant select insert. Nah, grant select insert on penjualan bintang tuh admin. Nah, adminnya kita rubah jadi kasir. Kasir 2259. Apakah saya benar? Nah, kita coba ya. Oke, ya. Kemudian kita supervisor lagi. Supervisor itu dia bisa select, insert sama delete. Create user supervisor. Supervisor 2259. Nih 2259 invite by. Ini kita ganti jadi passwordnya kita masukkan supervisor 456789 misalnya ya. Kita enter. Oke, setelah itu kita kasih aksesnya. Select, insert, bisa delete. Ini supervisor. Select, insert.
Oke. Nah, setelah itu jangan kita lupakan flashnya agar dia bisa diakses nanti sama langsung ke perangkat yang lain. Flash privileges. Flash privileges. Nah, oke. Nah, setelah ini kita tinggal menyalakan, mengoneksikan ke perangkat teman kita yang satu lagi. Nah, setelah kita membuat database di perangkat masing-masing, saya memiliki database di perangkat saya dan Naila juga memiliki database di perangkat Naila. Kami akan saling memberikan akses di database kami dengan cara pertama, pastikan pertama sudah terhubung dengan internet, ya, oke. Kemudian kita buka pengaturan kita pilih di sini. Pertama kita matikan dulu Windows firewall-nya. Firewall kita matikan, semuanya kita matikan, domain kita matikan, oke. Kemudian private network kita matikan, oke. Kemudian terakhir public network juga kita matikan. Nah, setelah itu kita pergi ke mobile hotspot. Di sini pada bagian ini teman-teman bisa edit lagi. Kalau di sini namanya Nurul, punya Nurul. Kemudian kita berikan password Nurul 126. Oke. Setelah udah kita buat, kita atur di perangkat satunya lagi. Jangan lupa untuk di save ya teman-teman. Nah, oke, ini dia. Langsung kita sambungkan aja di perangkat kedua. Kita ambil di bagian WiFi, kita on kan, kita cari nama mobile hotspot tadi, punya Nurul ini, kita konekin, passwordnya Nurul 126, lalu kita konekin, kita next ya. Nah, di sini sudah connect dan akan jika sudah connect, maka di perangkat pertama akan ada keterangan di sini nama device yang terhubung dengan kita. Nah, selanjutnya di laptop yang ini Perangkat juga kedua harus di off kan firewallnya. Di domain network kita off kan, lalu private network juga public network. Oke. Ini sudah off semua. Nah, setelah itu kita pastikan lagi untuk dengan cara kita pastikan lagi kedua perangkat ini terhubung dengan cara kita ping. Pertama kita buka dulu CMD. Jadi kita ping. Untuk melihat IP-nya kita kembali di bagian network dan internet, di bagian WiFi. Nih, punya Nurul. Nah, di sini ada nih default gateway-nya nih. Kita ambil, kita pingkan di command prompt. Jadi untuk perangkat yang sebagai kedua sudah terhubung ke perangkat yang pertama. Sini udah reply from semua. Selanjutnya Kita buka CMD pada perangkat pertama. Kita pingkan agar dia pastikan dia terhubung dengan cara ping. Kemudian kita tengok IP-nya ini. Langsung aja kita copy.
Nah, oke. Tapi kita coba. Nah, jika dia balasannya reply from bla 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 bla, berarti tandanya kedua perangkat sudah saling terhubung. Nah, setelah itu kita akan memberikan. Nah, setelah itu kami akan saling membuka di MySQL command line, membuka database saya. Naila membuka database saya dan saya membuka database Naila pada MySQL command line. Baik, setelah kita membuat perangkat pertama dan kedua terhubung, langsung saja kita akses database di perangkat kedua. Kita remote database di sana dengan cara kita kembali ke CLI. Oke. Kemudian langsung saja kita masuk passwordnya. Kemudian enter. Oke, welcome. Nah, langsung saja pada perangkat pertama, perangkat kedua, nama database adminnya itu kita akses ya, sistem MySQL Minha, di mana IP-nya itu nih. Kita copy, kemudian masuk lagi ke CLI, kita copy menu, di mana nama user pertamanya itu admin 2824, kemudian minp. Jangan lupa untuk memasukkan passwordnya, di mana passwordnya itu admin PASS. So, welcome. Nah, setelah itu berarti kita udah bisa mengakses database yang di perangkat kedua, terkhususnya user admin. Sekarang kita akan insert data di tabel yang ada di admin, yaitu insert into transaksi, di mana dia itu valuesnya biar kita gampang, kita DS dulu. Transaksi. Wah. Transaksi. Oh, bisa guys. Oh, kita use dulu guys. Use penjualan. Use penjualan 2403 11 28 24. Kemudian 2403 11 259. Kita tes. Nah, baru kita deskripsikan dulu ya tabel transaksinya. Nah, langsung kita insert aja, atau kita select dulu deh biar kita nampak perbedaannya. Select bintang from tabel transaksi ya, from transaksi. Nah, ada dua di situ. Kita insert aja langsung, insert into transaksi, di mana value-nya itu T003 jangan lupa kita kasih petik ya, karena dia string. Kemudian tanggalnya 2025,
Lalu ini komanya udah ya. 2025 10 05. Kemudian barangnya kita anggap aja barangnya itu sendal. Kemudian harganya 50.000. Karena ini integer langsung aja 1 2 3. Oke. Kemudian 50.000. Kemudian metode pembayarannya di sini varchar ya guys. Nah, berarti kita masukin aja cash atau tunai juga bisa. Nah, kita coba apakah bisa ke insert. Oke, query oke. Oke, berarti kita masih bisa transaksi. Karena di admin ini dia semua akses bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan karena semua aksesnya ya. Kemudian ini kita besarin aja. Kemudian kita masuk ke user yang kedua, di mana usernya itu MySQL sistem MySQL Minha hostnya. Nah, kemudian menu, kemudian namanya kasir 2824, terus minp. Coba enter password. Ingat passwordnya kasir pas. Oke, enter. Nah, di apa ini, di kasir cuman bisa select dan insert. Saya coba insert into. Ini langsung aja lah ya guys. Nggak bisa deh. Ini kita copy aja dari ini. Nice. Insert into itu T04. Nah, coba error. Use-nya use penjualan 24031122. Salah, 2403 11 28 24. Baru NIM kita 2403112259. Kemudian enter, lalu kita trofi. Nah, ini kita rubah jadi 4 ya. Bulan 4 dia beli baju bisa. Oke. Kita select bintang from transaksi. Nah, bisa kelihatan kan? Kemudian kita pindah ke user yang kita coba. Di ini kan dia aksesnya itu cuman bisa insert sama select. Kita coba dia bisa ngedelete atau enggak. Delete from delete transaksi, delete from transaksi where ID sama dengan 5 T 005. Coba ya, error. Nah, karena komen di nanti user kasir di sini nggak ada, karena dia memang di kasir tidak ada akses untuk menghapus data. Selanjutnya kita ke user terakhir, user ketiga. Langsung aja sistem MySQL iya, sistem MySQL. Kita copy aja langsung biar cepat.
Sistem SQL ini kita ganti jadi supervisor. Supervisor. Oke, kita coba enter. Passwordnya supervisor PASS. Welcome. Nah, berhasil masuk, langsung kita gunakan aja yang use penjualan 28 24 03 11 22 28 24 salah ini guys, 2403 11 22 59. Oke, masukkan 24 03 11 22 59. Oke. Nah, error katanya. Coba kita periksa lagi ya. Use penjualan 2403 11. Salah. Bukan, ini kita copy. NIM-nya sama ya, guys. Jadi salah. Seharusnya yang pertama itu NIM Naila, dimana nilainya itu 2403 11 24 28 24. Terus ini NIM saya 2403 11 22 59. Oke, enter. Unknown database penjualan. Penjualan. Ini di mana ya? Ini di supervisor kan? Iya. Penjualan 2403 2403 11 28 24 2403 11 22 59. Kok angka database nih? Coba ya, kita pakai dari atas ya. Coba yang pakai atas, apakah error juga? Nggak bisa di-copy. Nih, kita copy coba ya. Ctrl C. Oke. Nah, berarti ada tipe nih guys sepertinya. Penjualan 2403 11 28 24 24 03 11 22 51. Udah aja. Nah, ini sudah bisa diakses database untuk si supervisor, dimana dia tuh bisa delete juga, insert, select, sama delete. Jadi kita coba delete data kelima ya. Langsung aja kita copy. Aduh, buka. Copy yang ini. Delete. Biar cepat. Copy. Error. Kolom ID. Oh, ID 5 nggak ada, Bay. Ctrl V. Oh, salah guys. ID-nya salah. ID transaksi ini harusnya. Nah, ID transaksi. Nah, oke, udah kelihatan. Sekian video pembuatan akses remote dari satu laptop ke laptop yang lain. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.